Masih bersama saya di Creative Money. Mbak Meti, tadi kan di awal perbincangan kita, Mbak Meti udah bilang kalau occupancy rate-nya dari Waringin Hospitality dan hotel-hotel kan menurun jauh ya. Sekarang up to 30-40% karena pandemi. Sebenarnya seberapa besar sih kerugian yang sudah dialami dari Waringin Hospitality karena situasi pandemi seperti ini? Jadi begini Mbak, kita secara manajemen tentunya punya strategi untuk menekan kerugian semampu kita. Saat ini kita masih bisa bersyukur, kita masih bisa survive, dalam artian kita selalu mengkontrol biaya kita yang keluar. Dan memang tidak bisa kita pungkiri bahwa saat ini kita bisa dikatakan masih dalam kondisi ya nanti kita masih bisa bersyukur, masih bisa aman. Dalam artian memang kita dari sisi operasional kita menekan biaya, dan dari sisi SDM pun kami melakukan masuk dengan cara bergilir agar mereka tetap bekerja dengan baik, karena memang okupansi hotelnya juga menurun. Penggunaan listrik pun kami bisa usahakan semaksimal mungkin dihemat. Dan di sisi lain adalah kita juga meniadakan breakfast, buffet breakfast itu sudah tidak ada lagi. Itu salah satu upaya-upaya kita untuk menekan cost. Ya, kami memang dibutuhkan tim yang sangat solid dalam mengelola keuangan di setiap unit hotel. Di manajemen kami melakukan controlling itu udah hampir seminggu sekali terhadap budget yang ada. Mbak Meti, Waringin Group ini kan melakukan, ini ada ide bisnis yang menarik ya. Waringin Group menyediakan paket karantina mandiri. Ini paket apa sih Mbak Meti, boleh diceritain nggak? Ini kan unik sekali gitu Mbak Meti, ya. Jarang-jarang gitu kan baru kita dengar selama masa pandemi ini. Apa sih, bagaimana cara kerja paket karantina mandiri ini? Jadi gini Mbak Luisa, kan memang saat ini kita harus benar-benar dituntut lebih kreatif, dituntut lebih tahu lebih dalam apa sih sebenarnya hidden need customer saat ini terhadap industri hospitality. Kita melihat bahwa konsumen itu kan jarang jujur kalau kita coba interview maunya apa gitu, dia mungkin nggak secara 100% berbicara apa adanya. Tapi kita melihat ada kebutuhan, tapi kita juga mau aman. Mau aman dalam artian bukan dalam kondisi sakit pandemik terus dia stay di sini. Tentu ada proses-prosesnya. Untuk hotel 88, Hotel 88 ini kita punya paket yang kita bilang paket sehat. Itu tujuannya adalah kita paham bahwa dalam satu keluarga itu ada support system. Ada support system yang membantu keluarga itu, yaitu dia ada baby sister, ada ART, ada driver, ada satpam misalnya. Nah, tetapi marketnya kita bukan itu saja sebenarnya, karena bukan mereka yang akan beli kita, tetapi adalah majikannya misalnya. Nah, di satu sisi lagi kita juga punya market corporate yang mana misalnya contohnya lah teman-teman di media juga harus liputan misalnya ke satu daerah yang ternyata zona merah. Sebelum kembali berkumpul ke timnya, mereka harus secara mandiri menginap, menjaga dirinya dalam kondisi sehat, lalu kembali bekerja. Dan lalu di farmasi misalnya, mereka perlu melakukan distribusi obat ke daerah-daerah tertentu misalnya. Nah, mereka sebelum kembali ke keluarganya, mereka stay dulu di tempat kita. Nah, paket itulah yang kami jual kepada konsumen dengan variasi harga yang berbeda-beda. Nah, untuk di Hotel Luminor pun kita juga menjual paket yang sama. Saat ini kita memang masih godok untuk lebih memberikan servis kepada konsumen. Namun bukan berarti kita juga seperti rumah sakit, bukan. Tetapi ini adalah mengajak konsumen sadar bahwa mereka harus menginap secara mandiri sebelum mereka kembali berkumpul kepada komunitasnya, berkumpul kepada keluarganya, atau kembali bekerja di lingkungan keluarga gitu loh Mbak. Mbak Meti, dari paketnya kan tadi Mbak Meti bilang kliennya kan customer-nya kan macam-macam. Paket yang paling laku itu paket yang jenis apa, harganya berapa, dan termasuk apa aja Mbak Meti? Sebenarnya paket yang paling laku saat ini memang yang 2.400.000 itu menginap 14 hari di hotel kami di 88.
konsumennya beragam, Mbak. Ada dokter juga, Mbak. Ada dokter. Terus juga dia ada juga babysitter sebelum dia pegang bayi. Ya dia menginap secara mandiri dulu di Hotel 88. Nah, kami pun melakukan proses ada SOP, Mbak, di situ. SOP. Jadi setelah pada saat mereka menginap, pimpinannya atau majikannya akan ketemu FO dan mereka akan dikasih regulasi bahwa akan ada kontrol. Ya. Jadi paket di 14 hari itu bukan berarti mereka piknik di tempat kita. Mereka bisa terima tamu, mereka keliling, keluar, itu nggak boleh. Jadi dijaga ketat mereka gitu ya? Akan ada satu surat perjanjian yang harus disepakati bersama bahwa mereka wajib setuju melakukan SOP yang kami terapkan di unit hotel kami. Pertanyaan terakhir saya, ini kan kita masih dalam masa new normal yang nggak jelas sampai kapan ya sebenarnya Mbak Mety. Lantas dari Waringin Group, bisnis model ke depannya gimana nih supaya tetap eksis? Ya memang supaya tetap eksis yang pasti kami kalau kita bilang kita butuh tim yang konsisten, persisten dalam mencari market itu bisa dikatakan gampang menyampaikannya, implementasinya susah, Mbak. Perang harganya pun sudah yang kita lihat gitu ya? Udah yang nggak masuk akal ya. Kedepannya kita memang harus bisa beradaptasi dengan kondisi new normal ini. Kita harus punya paket-paket yang memang memfasilitasi social distancing. Ada beberapa room kita yang kita rubah juga untuk dining room. Kadang kita juga mungkin boring pengen menikmati makanan yang biasa ada di hotel, kita siapkan secara private, misalnya hanya 15 orang. Seperti itu, Mbak. Dan paket ulang tahun pun untuk anak-anak itu kita adakan juga ya dengan field yang lucu-lucu, hanya 30 orang begitu, Mbak. Baik, Mbak Mety, terima kasih udah sharing dengan kami di Creative Money. Intinya ya dari pihak hotel pun sekarang harus kreatif lah ya, Creative Money lah ya, untuk mendatangkan pemasukan di masa pandemi ini. Baik, makasih Mbak Mety. Sukses terus. Saya sekali udah di interview nih, happy sekali. Baik, makasih. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda sudah bersama saya di Creative Money. Jangan lupa terus cuci tangan, sering-sering cuci tangan, pakai masker dan juga jaga jarak. Selalu jaga kesehatan Anda dan keluarga dan sampai jumpa.